And this is where I would hide. Put your clothes on. Time. I just want to wake up with more time on my hand than hours in the day. Kita ditunjukkan oleh seorang wanita yang mengaduk kopi kapal api, dan tokoh utama kita yang bernama Will Salas. Wanita tersebut adalah seorang ibu dari Will Salas yang bernama Rachel Salas. Berlatar pada masa depan, pada tahun tersebut masih hidup manusia akan berhenti saat mereka mencapai usia 25 tahun, di tangan mereka terpasang sebuah jam yang menunjukkan waktu sisa hidup masing-masing, yang artinya manusia akan terlihat awet muda meskipun si ibu Will, kini berumur 50 tahun. Happy 50th. 50. That's right. Oh, I was sure I'd have a grandchild by now. Cerita bermula dari seorang bernama Will Salah, seorang pemuda yang tinggal di pinggiran kota. Dia bekerja sebagai buruh di kota, tempat dia tinggal seperti kehidupan biasanya. Dia bekerja di pabrik, mengobrol dengan warga dan membeli secangkir kopi dengan kawan lamanya. Itu yang dilakukan Will Yesterday it sehari-hari. was 3. You want coffee or you want to reminisce? Dilanjut pada suatu ketika, tiba-tiba datang seorang yang bernama Hamilton, dengan memiliki waktu yang sangat banyak, yaitu 100 tahun. Awalnya, dia putus asa dengan waktu yang dia miliki, dia ingin menghabiskan seluruh waktunya di tempat tersebut, jadi setiap orang mengetahui kapan sisa hidupnya. Berbekal jam tangan digital yang tersemat di tangan mereka, begitu singkatnya hidup maka waktu menjadi amat berharga. Ketika waktu di jam menunjukkan angka 0 manusia akan mati dengan serangan jantung yang mendadak. Agar tetap hidup mereka mesti mengisi ulang atau top up waktu agar kembali hidup. Betapa ribetnya hidup di tahun tersebut, kembali lagi ke orang gaya tersebut seperti yang diketahui ketika ada orang kaya dengan memiliki banyak waktu menjadi incaran para penjahat di pinggiran kota seperti ini. Tiba-tiba, ada segerombolan orang ingin melakukan kejahatan terhadapnya. Uli yang mengetahui ini segera menolongnya dan membawanya ke sebuah gedung kosong di pinggiran kota. Ini bisa mereka mulai berbincang-bincang mengenai tujuan Milton menuju kota tersebut. Dia memberitahu Will bahwa dia bosan dengan waktu yang selama ini dia punya. Dia ingin membuang semua waktu yang ia punya. Setelah lama mengobrol, mereka berdua pun tertidur keesokan paginya. Tiba-tiba Hamilton memberikan seluruh waktunya untuk Will. Sebelum dia pergi dia menuliskan sebuah pesan di sebuah kaca, yang isinya senyum. Pagi pun cerah, matahari bersinar. Will terbangun dari tidurnya, setelah ia terbangun dia kaget melihat tangan kirinya, waktunya bertambah gak nanggung-nanggung, waktu yang bertambah adalah 100 tahun, mobil melihat pesan di sebuah kaca, dan melihat ternyata Milton ingin mengakhiri hidupnya. Will melihat Hamilton duduk di pinggir jembatan, dan menyisakan sedikit waktu untuknya. Mencoba mencegah itu akan tetapi semuanya terlambat, Milton jatuh dan mati pada saat itu. Pada saat bersamaan Will terekam CCTV di daerah kota tersebut. Dilanjut kemudian Will menemui Borel kawan lamanya, dia menceritakan bahwa dia mendapatkan waktu 100 tahun kemudian, dia memberikan waktu 10 tahunnya untuk Borel kawan lamanya tersebut. Bedagai skin berganti, di mana ada seorang wanita ibu dari Will yang hendak menaiki bus, tetapi karena dia tak memiliki waktu yang cukup untuk membayar bus tersebut, dia tak jadi menaiki bus tersebut. Kemudian dia berlari pulang menuju rumahnya yang berjarak 2 jam dari rumahnya. Di sisi lain terlihat Will menunggu ibunya di pangkalan bus, dan ternyata ibunya tidak turun. Di sini, akhirnya William mengetahui hal itu langsung berlari menjemput ibunya, dan pada suatu tempat dia bertemu ibunya dari kejauhan. Dia mencoba menggapainya ingin membagi waktunya untuk ibunya, akan tetapi semuanya terlambat. Will tak dapat menyelamatkan ibunya. Di pagi hari, ada seorang polisi bernama Leon, seorang polisi penjaga waktu sedang menyelidiki kematian Milton, yang awalnya memiliki 100 tahun mati di tempat pinggiran kota. Polisi tersebut menduga Milton dibunuh dan dicuri waktunya oleh warga sekitar, dan penyelidikan pun dimulai. Keeping time, Jaeger. 5 years. Gotta be a witness. Pun mencoba menuju kota New Greenwich, dengan tujuan ingin merubah nasibnya, setelah kematian ibunya. Kota yang selama ini dihuni oleh orang-orang kaya, dan memiliki banyak waktu sampai di kota tersebut. Dia mulai menyewa hotel untuk menginap,
dia menyewa hotel dengan kamar mewah dan makanan-makanan yang mewah juga. Pada malam harinya, dia mencoba mencari tempat hiburan untuk melepas penat. Ia melihat ada sebuah tempat hiburan di depan hotelnya. Dia mulai bermain poker bersama orang-orang kaya di sana. Di sanalah, dia bertemu dengan Wis, pemilik perusahaan. Waktu ampuh itu satu target kompetensi semester Sales 10 Sales Sideos. Mereka di sana bermain poker, disertai dengan perpindahan antara Wis dan Will. Perbincangan menuju tentang umur pekerjaan dan segala macam kehidupan Will, dan tanpa terasa Will beresiko dengan mengorbankan seluruh waktunya untuk permainan tersebut. Dan pada suatu ketika, Will menyisakan beberapa detik waktunya, tapi ternyata Will berhasil memenangkannya dan mendapatkan semua waktu yang mereka berdua pertaruhkan. Di sini Wis kagum dengan keberanian Will walaupun diundang untuk di acara pesta Wis yang diadakan. Keesokan harinya, di sana pula dia berkenalan dengan Sylvia, anak dari Wise Tabir. Keesokan harinya, walaupun datang ke pesta Wise dengan mengendarai mobil baru yang baru dia beli, sebelum mendatangi pesta tersebut, sesampai di sana, Will diperkenalkan oleh anggota keluarga Wise yaitu Kara, ibu mertuanya Michelle, istrinya dan juga Sylvia anaknya. Mereka masih terlihat seumuran, karena memang umur di kota tersebut berhenti di umur 25 tahun, sisanya tergantung waktu yang mereka miliki. Will dan Sylvia mulai berbincang-bincang, mereka berdua bercita-cita tentang masing-masing, kemudian berdansa. Pada akhirnya ketika sedang berpesta, tiba-tiba polisi yang bernama Leon, seorang penjaga waktu, ingin menangkap Will, dengan alasan, Will merupakan seorang pembunuh dan pencuri. Waktu disinilah Willy interogasi, belum mengatakan tak mencuri. Waktu tersebut Will mengaku telah diberi oleh Hamilton, karena telah bosan pada kehidupannya. Ia menitipkan waktu kepada Will, agar mempergunakan sebaik mungkin. Memang tak terima dengan alasan itu, kemudian menyita seluruh waktu yang dimiliki. Will yang tidak terima atas tuduhan itu, dia memberontak dan pergi membawa Sylvia sebagai sandera. Sampailah Will ke kota tempat tinggalnya. Awalnya Will dan Sylvia mengalami kesulitan karena waktu yang mereka miliki tinggal sedikit. Mereka berjuang untuk mendapatkan waktu sebanyak mungkin untuk bertahan hidup. Akhir-akhir dicurigai sebenarnya training, kemudian Will menelepon orang tua Sylvia ingin meminta tebusan kepada mereka. Akan tetapi polisi yang bernama Leon tak menyetujuinya, dan tak ingin memberinya waktu sedikit pun, walaupun membawa Sylvia ke tempat tinggalnya untuk bermalam, walaupun menceritakan kehidupan sebelum ini dan dia bercerita tentang kehidupan masa mudanya. Pada pagi hari mendapatkan apa yang dimintanya, yaitu waktu tebusan untuk Sylvia. Will sedikit kecewa akan hal itu, tetapi kemudian dia berencana ingin membebaskan Sylvia karena tak mendapatkan apa-apa dari orang tua Sylvia. Di balik pelarian mereka berdua, tak terasa ternyata Sylvia menaruh hati kepada Will. Kemudian dia bukan lagi seorang sandera melainkan partner dan kekasih William. Sylvia mulai merampok bank si penyimpanan waktu, mereka membaginya kepada orang-orang. Mereka berdua pun menjadi buronan paling dicari, sampai-sampai yang dapat menangkap Will dan Sylvia dapat hadiah 10 tahun. Waktu skin berganti. Ketika Will dan Sylvia berada di sebuah kamar hotel, tiba-tiba ada segerombolan orang ingin menangkap Will dan Sylvia. Mereka berbicara menginterogasi Will dan Sylvia, kemudian orang tersebut ingin menantang Will dalam sebuah permainan dan Will menyetujuinya, dan pada suatu ketika Will juga menyadari, kalau dia menang dia bakal mati, dia kalah juga mati. Namun, pada suatu ketika, Will berhasil memenangkan permainan tersebut dan kemudian Will berhasil membunuh semua orang tersebut, dan mereka berdua pun kabur. Pada pagi harinya, Will dan Sylvia berhasil masuk ke kantor milik Wes. Mereka berhasil melewati banyak penjaga di sana, dan mengambil waktu dari brankas Will yang isinya adalah 1 juta tahun waktu kemudian. Dia bergegas kembali menuju kotanya untuk membagi waktu yang telah diambil dari brankas tersebut ke penduduk sekitar. Dan tak disangka penjaga waktu mengetahui aksi Will dan Sylvia. Mereka mengetahui bahwa perusahaan Wes dirampok oleh mereka berdua. Polisi penjaga waktu berhasil mengetahui keberadaan Will dan Sylvia, dan para penjaga waktu mulai mengejarnya. Para polisi penjaga waktu mengepungnya di jembatan perbatasan kota. Mereka mulai menembaki mobil Will dan Sylvia agar tak melewati perbatasan kota. Tetapi Will tetap melaju melewati hadangan para polisi penjaga waktu. Meskipun mobil mereka dihujani oleh tembakan polisi penjaga waktu, tetapi mereka dapat lolos dengan beragam mobil. Mereka ke pos pembatas gerbang. Di sini Leon tetap bersikuku ingin menangkap Oil,
Akhirnya Leon dapat menghentikan Will dengan menabrakkan mobilnya di persimpangan jalan. Mobil mereka berdua rusak, tetapi terlambat. Tanpa diduga Will telah memberikan waktunya kepada salah seorang warga di sana. Go. Where's our capsule? Will dan Sylvia tetap lari dari kejaran Leon yang terus memburunya, dan pada suatu ketika mereka terjebak di sebuah jalan di mana pada saat itu pula Leon telah menunggunya dengan sepucuk senjata mengarah ke wajah Will. Akan tetapi Leon tak memperhitungkan waktu yang dia punya, karena ambisinya untuk menangkap Will. Akhirnya dia mati kehabisan waktu. Will dan Sofia yang sadar waktu mereka akan segera habis juga mulai pasrah akan kematiannya. Tetapi Will melihat mobil penjaga waktu yang dapat mentransferkan waktu. Will dan Sylvia bergegas berlari menuju mobil tersebut. Will di sini dapat tiba tepat waktu dan mulai mentransferkan beberapa waktu untuknya. Lanjut kemudian berlari ke arah Sylvia yang masih tertinggal di belakang. Untungnya Will dapat menyalurkan waktunya kepada Sylvia. Di akhir film, akhirnya waktu dapat terbagi ke semua warga dan warga tak mengalami kesusahan lagi. Kemudian mereka pergi menuju kota untuk mendapatkan hidup yang lebih baik. Tetapi Will dan Sylvia tetap saja menjadi buronan di kota tersebut. Dari film ini kita dapat mengambil kesimpulan, bahwa gunakan waktumu sebaik mungkin sebelum waktu tersebut mengambil alih kehidupanmu. Jadi bijaklah dalam mengelola waktumu, jangan kau sia-siakan sedikit pun, karena waktu lebih baik dari apapun di dunia ini.